Kehadiran filsafat ilmu ini berfungsi sebagai pembuka jalan. Hidup tanpa ilmu menjadikan manusia serba kesulitan dalam bersikap, termasuk dalam menentukan pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di sesi pertama pada perkuliahan kita pada mata kuliah Filsafat Ilmu ini, saya hanya menggunakan untuk menjelaskan perihal penting sebagai pengantar yang sekiranya bisa memudahkan Anda dalam memahami tujuan mata kuliah ini diberikan kepada Anda dan apa saja yang diharapkan serta apa saja bahasan yang akan disungguhkan kepada Anda sepanjang durasi waktu yang tersedia sebagai bentuk tanggung jawab saya memastikan harapan-harapan sampai pada perwujudannya. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara khusus, materi ini disungguhkan untuk memberikan pemahaman atau sebagai perkenalan kepada Anda tentang filsafat ilmu. Saya memahami bahwa Anda bukanlah calon sarjana di bidang filsafat. Oleh karena itu, materi ini saya sesuaikan pada posisi itu. Sebelum sains hadir atau dihadirkan, filsafat pada dasarnya mengambil posisi penting dalam pencarian pengetahuan. Setelah sains hadir, Anda tidak bisa melupakan filsafat. Pasalnya, sains dijumpai pada kondisi yang tidak bisa diandalkan, terutama untuk menjelaskan banyak hal. Masih banyak hal yang menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Karena materi ini disesuaikan dengan kondisi kelas tempat penyampaiannya, maka Anda sedikit kecewa. Saya tidak menjelaskan beberapa bagian penting. Akan tetapi, Anda juga tidak perlu khawatir bahwa materi ini tidak menarik, karena dalam materi ini saya akan menyembuhkan beberapa persoalan yang tidak kalah menariknya. Secara langsung, mungkin bahasan akan tampak rendahan, karena pada dasarnya dalam bahasan akan mengulas persoalan yang sangat sederhana. Saya menyadari bahwa dalam belajar filsafat itu tidak perlu ditekankan pada tingginya pembahasannya. Namun, yang terpenting adalah menekankan persoalan yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang sangat luar biasa diperbincangkan dan didiskusikan. Pada intinya bahwa apa yang tersampaikan di sini akan memiliki manfaat, terutama membangun kesadaran Anda tentang sebuah pertanyaan sederhana. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan, serta bagaimana membimbing Anda dalam melakukan penyelidikan filosofis atas pertanyaan yang dihadirkan. Proses itu akan menjadikan Anda bijak, memberikan penghargaan atas semua pendapat, tidak bermaksud untuk menekan Anda untuk membenarkan argumen Anda, namun membangun kesadaran Anda untuk memahami pendapat orang lain, terutama persoalan penting yang melandasi hadirnya pemikiran itu. Intinya, menjadikan Anda semakin bijak. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan dalam materi ini menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan untuk siapa saja yang mengikuti perkuliahan ini, terutama untuk Anda yang berusaha mendapatkan pemahaman atau berusaha berkenalan dengan filsafat. Dalam kurun waktu hidup Anda di dunia ini, ada banyak persoalan yang terjadi yang Anda saksikan, termasuk Anda dengarkan dalam sebuah cerita yang panjang. Dari banyaknya umat manusia di bumi, hanya sedikit saja yang menikmati kemewahan, selebihnya hidup berada dalam posisi kesengsaraan dan penderitaan yang sangat luar biasa, dijadikan
diberikan sebagai pelajaran bahwa kemewahan yang dimiliki tidak mampu memanjangkan durasi waktu hidup di dunia. Sementara penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan banyak orang juga tidak membuatnya hidup lebih singkat, karena segenap kemampuan yang dimiliki mampu membuatnya bertahan hidup. Meskipun umurnya yang panjang dihabiskan bertarung untuk tetap bisa menghirup udara kehidupan. Segenap potensi dan kemampuan yang dimiliki dimaksimalkan dalam melawan badai dan konflik dalam kerasnya perjalanan hidup itu. Mungkin Anda menyaksikan banyak hal, mungkin Anda melihat sebuah penderitaan dan kematian akibat konflik. Yang keluar menjadi pemenang dalam konflik itu, hidupnya pun akan berakhir karena takdir. Sebelum ajal menjemputnya, dia memberi warisan keturunan, dan keturunannya pun akan menghadapi kasus yang sama, meskipun tidak diketahui apakah menjemput kejayaan atau penderitaan. Gambaran itu merupakan sebuah proses yang secara sederhana dimaknai sebagai siklus kehidupan. Namun yang terpenting dari sebuah proses yang sangat panjang itu, Anda melihat sebuah perkembangan dan perubahan. Banyak hal yang menjadi penanda atas adanya sebuah perubahan dan perkembangan. Ada waktu dan tempat yang berbeda. Dengan perkembangan teknologi, Anda bisa melihat apa yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, itu melalui foto dan rekaman elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa untuk saat ini, Anda bisa berkomunikasi sambil bertatap muka dengan banyak orang di berbagai belahan dunia. Itu merupakan sebuah perkembangan dan perubahan yang pastinya Anda rasakan saat ini. Generasi milenial merupakan sebuah penamaan atas adanya perubahan dan perkembangan itu sendiri. Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat juga melahirkan ragam persoalan yang tidak bisa lepas pada apa yang disebut dengan siklus kehidupan. Pencemaran lingkungan hingga tempat hidup manusia merupakan gambaran yang terlihat serta ancaman kehidupan umat manusia atas teknologi penghancur. Pencemaran lingkungan yang tampak saat ini tidak bisa dilepaskan sebagai bayaran atas perkembangan teknologi. Mungkin Anda berpikir untuk menikmati lingkungan yang bersih tidak tercemar. Namun kembali Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa hidup tanpa teknologi yang ada saat ini. Saya menganggap bahwa generasi milenial saat ini dipastikan tidak sanggup melepas smartphone selama sehari. Itu pun jika mampu melakukannya, mungkin akan menyiksa dirinya sendiri. Anda merasakan bagaikan kiamat jika listrik padam dan akses internet saja yang terputus. Itu merupakan kondisi yang sangat dirasakan saat ini. Untuk hidup saat ini, manusia benar-benar sangat tergantung dengan teknologi, di mana ada sains di balik perkembangan teknologi itu. Kehidupan manusia saat ini benar-benar digantungkan pada sains dalam banyak hal, terutama digunakan dalam mendapatkan sebuah kebenaran. Itulah menjadi alasan atas sains yang mengalami perkembangan dalam segala bidang kehidupan. Menjadi gambarannya adalah dengan lahirnya begitu banyak bidang keilmuan sains, ilmu pengetahuan alam yang mengalami perkembangan, begitupun ilmu sosial. Di segenap kehidupan yang ada di dalam masyarakat benar-benar menggantungkan diri pada sains. Itu tidak bisa dipungkiri. Di sisi lain, perkembangan sains diperhadapkan dengan kondisi etika, terkhusus pada rekayasa genetik. Pada dasarnya, mata kuliah filsafat ilmu yang disungguhkan ini bertujuan menggarap sebuah proses terjadinya ilmu pengetahuan atau sains, penalaran ilmiah, serta prinsip dan kaidah penalaran yang sekiranya menjadi bagian penting untuk sampai pada sebuah keputusan berupa kesimpulan yang logik. Saya akan mengantarkan Anda pada tujuan utama untuk memperkuat pandangan Anda tentang landasan ilmu. Jika Anda saat ini sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, maka saya akan memperkuat pandangan Anda tentang landasan pemikiran ilmu pemerintahan, termasuk landasan teoritik ilmu pemerintahan hingga pada bagaimana dia dipraktikkan, di mana ilmu pemerintahan sebagai bagian dari keilmuan Anda yang nantinya Anda bawa ke masyarakat dan memiliki kemanfaatan. Di dalam mata kuliah ini, saya akan mencoba membangun atau menjelaskan sebuah posisi antara filsafat, ilmu, dan mengkaitkan sedikit dengan pemerintahan. Ada hubungan dan memiliki relasi yang kuat di sini.
situ. Tidak menjelaskan begitu panjang tentang filsafat dan ilmu pemerintahan, karena mata kuliah ini bukanlah mata kuliah filsafat pemerintahan. Namun, saya sedikit mengungkit beberapa hal penting pada akhir sesi, paling tidak memberikan pemahaman tentang hubungan filsafat ilmu dan ilmu pemerintahan, menjelaskan landasan ilmu pemerintahan, serta bagaimana filsafat memposisikan ilmu pemerintahan, atau bagaimana peran filsafat dalam melahirkan ilmu pemerintahan. Yang menjadi tujuan penting juga pada mata kuliah ini adalah sebagai sarana Anda sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan dalam memahami filsafat yang lebih praktis. Salah satu tanggung jawab besar yang diemban mata kuliah ini adalah untuk memastikan Anda sebagai mahasiswa dapat memiliki pemikiran yang kritis atas seragam isu-isu penting di masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah pemerintahan. Untuk memastikan itu semua tercapai, maka yang dibangun adalah kemampuan dan daya nalar Anda menjadi kritis, rasional, dan logis, sehingga bisa mengambil bagian dalam membangun ilmu pemerintahan, membangun sebuah paradigmanya, hingga pada kemampuannya dalam menjalankan banyak hal dalam keilmuan di bidang pemerintahan. Materi kuliah ini telah disusun dengan baik dengan ragam pertimbangan yang kuat untuk memastikan Anda sampai pada tujuan penting dalam mata kuliah ini. Dengan menyelesaikan semua materi yang disampaikan dalam tiap sesi pada mata kuliah ini, maka dapat dipastikan bahwa Anda akan memiliki kemampuan dalam menangkap esensi dari filsafat ilmu dengan sangat kritis, paling tidak sebagai kerangka pikir Anda, dan Anda akan menjadi pribadi yang berperilaku ilmiah, baik sebagai ilmuwan ataupun sebagai praktisi dalam bidang pemerintahan. Materi kuliah menyuguhkan beberapa isu penting tentang filsafat ilmu, di mana materi ini sekiranya relevan untuk diberikan kepada Anda sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat setelah menyelesaikan studi dengan lisensi keilmuan menjadi sarjana ilmu pemerintahan. Pada dasarnya, mata kuliah filsafat ilmu ini merupakan pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang merupakan cabang ilmu filsafat. Bahasan tentang tiga aspek itu menjadi bagian penting mata kuliah ini, karena dengan itu maka filsafat ilmu menjadi bermanfaat bagi Anda sebagai mahasiswa. Itu merupakan perantara bagi Anda untuk menemukan esensi filsafat ilmu, terutama bagaimana menjadikan filsafat ilmu lebih operasional, bagaimana dia dipraktikkan dalam melihat masyarakat dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Bahasan ontologi merupakan bahasan yang terkait dengan unsur realitas empirik. Epistemologi merupakan bahasan metode ilmiah, sementara aksiologi merupakan bahasan tentang nilai-nilai. Kehadiran filsafat ilmu ini berfungsi sebagai pembuka jalan. Hidup tanpa ilmu menjadikan manusia serba kesulitan dalam bersikap, termasuk dalam menentukan pilihan. Pemirsa dan adik mahasiswa yang budiman, saya kira sekian untuk materi pengantar sebagai proses penting mengawali perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terfahami dengan baik dan memiliki manfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.